Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Siti Fadila Rumesya dan teman saya Natasha Nunita Putri. Selain kita berdua, Ada 3 orang teman kita lagi nih, yaitu Cindy, Ruben dan Dini. Di sini kita akan menjelaskan tentang manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yeay! Kamu tahu nggak sih database itu apa? Tahu dong, Kakak udah buat penjelasannya. Wah, serius? Coba kita tonton. Ayo. Database merupakan informasi yang terkumpul, yang mana informasi tersebut disimpan di komputer secara sistematis, agar pengguna dapat memeriksanya dengan program komputer. Hal ini bertujuan untuk mengambil suatu informasi dari database tersebut. Bisnis yang berkembang akan terus bertahan ketika keinginan customer atau pelanggan selalu diakomodasi secara baik. Hal tersebut tentunya dapat terjadi ketika suatu bisnis dapat melihat adanya peluang sehingga dapat dimanfaatkannya. Semakin pelanggan diketahui, maka semakin mudah juga untuk mengetahui keperluan atau kebutuhan yang dapat diberikan dan dikembangkan. Suatu bisnis untuk mencapai sebuah kesuksesannya harus mengetahui database pelanggan yang menjadi salah satu komponen yang penting. Database pelanggan yaitu informasi yang terkumpul terkait seluruh pelanggan yang menjadi bagian dari si penggunanya. Terdapat fungsi database, diantaranya mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga yaitu mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Yang keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Oke, aku akan melanjutkan penjelasan dari Ruben. Nah, di sini aku akan menjelaskan penjelasan tentang apa aja sih manfaat dari database. Untuk penjelasannya, check it out. Oke, di sini aku akan menjelaskan 5 manfaat dari database pelanggan. Yang pertama, membangun rasa suka terhadap brand. Ya, seperti yang kita ketahui, brand merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian pelanggan. Jika kita memiliki database pelanggan yang sudah membeli produk kita, otomatis kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pelanggan tersebut. Contohnya, memberikan informasi tentang produk baru, memberikan penawaran khusus, atau memberikan informasi soal berita perusahaan kita. Yang kedua, mengembangkan loyalitas pelanggan. Kita akan dapat menargetkan dan memberikan perlakuan spesial kepada segmentasi pelanggan ini. Hal ini merupakan hal yang sangat efektif untuk mewujudkan strategi word of mouth yang bisa menjadi aset jangka panjang, karena dengan database memungkinkan bisnis kita untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling setia dan paling menguntungkan. Yang ketiga, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Dengan memiliki database marketing, memungkinkan kita mengembangkan relasi hubungan yang baik dengan pelanggan. Saat kita memiliki informasi seperti review, feedback, manfaatkan untuk mengembangkan produk. Hal ini merupakan pemanfaatan layanan pelanggan untuk meningkatkan terhadap konsumen. Saat bisnis selalu up to date dengan keinginan pelanggan, banyak produk knowledge yang bisa dimanfaatkan untuk membuat komunikasi yang lebih personal sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, penghubung langsung ke pelanggan. Salah satu manfaat utama dari database pelanggan adalah kumpulan pelanggan yang nyata, bukan fiktif. Ingat ya, bukan fiktif, karena telah membeli produk kita di masa lalu. Yang terakhir, kelima, mempermudah peluncuran produk baru. Dengan adanya database dari pelanggan yang sudah membeli produk kita di masa lalu, segmen kecil ini dapat dijadikan sebagai kelompok uji coba. Saat kita akan meluncurkan produk baru, mulailah dengan memberikan terlebih dahulu ke segmen kecil tersebut untuk mendapatkan feedback. Oke, itu aja penjelasan saya mengenai manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye.
database itu punya keuntungan dan kerugian nggak sih, Mai? Ada dong, aku udah jelasin bareng Dini. Mau lihat gak videonya? Mau dong. Go. Oke, kali ini saya akan menjelaskan keuntungan database atau sistem basis data. Yang pertama itu ada keterpaduan data terjaga atau masalah integritasnya terjaga. Memelihara keterpaduan data berarti data harus akurat. Hal ini erat hubungannya dengan pengelolaan kelengkapan data dan juga pemeliharaan keselarasan data. Kebanyakan sistem manajemen basis data ini dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna yang diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data ini diberikan dengan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Lalu yang kedua ada data dapat dipakai secara bersama-sama atau multiple user. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapati responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pengguna untuk mengupdate data secara simultan. Yang ketiga adalah keakuratan data atau akurasi. Penerapan secara ketat, aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain sebagainya dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang keempat ada kemudahan dan kecepatan atau speed. Dengan menggunakan basis data ini, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perencanaan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Lalu yang kelima ada kebebasan data atau data independen. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data ini perubahan hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Yang keenam ada efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, akan tetapi cukup hanya dengan satu aja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Keuntungan, database juga memiliki beberapa kerugian, diantaranya bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu, sistem basis data mencangkup banyak file akan menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, diperlukan tenaga yang terampil dalam mengelola data. Yang keempat, lebih mahal karena sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatan secara berkala. Yang kelima, diperlukan tempat penyimpanan yang besar karena di dalamnya terdapat satu sistem database yang saling berkaitan, maka perlu tempat penyimpanan yang besar untuk menampung sistem yang ada dan data yang akan ditampung. Selain keuntungan dan kerugian, apa lagi sih, Mai? Ada jenis-jenis database. Di sini aku, Natasha, sama Dini bakal ngejelasin 3 jenis database. Contoh jenis database diantaranya yang pertama ada Oracle. Oracle ini merupakan suatu sistem pengelolaan database yang memiliki sifat rasional. Database tersebut menjadi pilihan dari berbagai perusahaan besar. Hal ini karena Oracle dapat menampung data yang memiliki kapasitas yang besar, secara kompleks dan rapi untuk keperluan-keperluan Oracle. Termasuk juga ke dalam database berbayar dan diketahui sebagai server untuk internet dan jaringan. Salah satu perusahaan di Indonesia yang menggunakan database tersebut diantaranya ada Pertamina, PLN, dan Telkom Indonesia. Oke, contoh jenis database yang kedua yaitu Microsoft Access. Database ini dirancang untuk mengelola berbagai macam jenis database yang memiliki ukuran dari kecil hingga besar. Tujuan dari Microsoft Access ini yaitu untuk penggunaan database di kalangan rumahan sampai dengan perusahaan skala kecil sampai menengah. Di dalam Microsoft Access ini terdapat beberapa macam komponen seperti tabel, database, DBMS atau Database Management System, RDBMS atau Relational Database, Query, Primary Key, Field, dan masih banyak lagi komponen di dalam Microsoft Access. Salah satu perusahaan yang menggunakan Microsoft Access ini adalah TerraCycle Incorporated.
Salah satu database yang digunakan oleh perusahaan yaitu MySQL. MySQL merupakan sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis website. SQL sendiri dibagi menjadi 2 lisensi. Yang pertama ada free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Yang kedua, ada shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaan. MySQL termasuk ke dalam Relation Database Management System yang di dalamnya terdapat proses pengambilan data menggunakan tabel, kolom, dan baris. Di dalamnya struktur database. Dalam proses pengambilan data, MySQL menggunakan metode Relation Database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Terdapat kelebihan dari MySQL dari segi pengguna maupun dari fitur yang dimiliki, yaitu diantaranya bersifat open source. Pengguna MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki 2 lisensi yaitu free software dan shareware. Yang kedua, mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user. Keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan. Yang ketiga, menjamin keamanan dari situs atau aplikasi yang sedang dibangun. Yang keempat, workflow yang dikelola secara otomatis. Yang kelima, mengurangi total biaya kepemilikan dari maintenance. Yang terakhir, sebagai database yang mendukung sistem transaksional, MySQL dapat mengintegrasi data dengan baik. Nah, sekarang udah ngerti belum tentang database? Udah dong, Mai. Oke, kalau udah ngerti, jangan lupa Likes, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.